kita kalau berbicara mengenai hukum pidana, kita juga ingin dengar juga dari salah satu pakar hukum pidana, Pak Abdul Fikar Hajar. Apa yang ingin disampaikan, Pak? Ini jangan sampai kemudian benang kusut ini berlanjut. Mahasiswa Bapak mendengar semua ini, Pak. Ya, kalau lihat pasalnya, persis seperti yang teman mahasiswa katakan, itu sebenarnya deliknya delik material. Artinya, dia baru bisa diproses penghukumannya kalau ada akibatnya. Gitu. Artinya apa? Dia tidak berdiri sendiri pemberitahuan itu. Ketika tidak diberitahukan dan tidak terjadi kekacauan, ya nggak kena juga pasal itu gitu loh. Nggak bisa diterapkan gitu. Karena itu delik material. Delik baru ada, tindak pidana baru dikatakan ada kalau ada akibatnya. Kalau tidak ada akibatnya dia tidak termasuk itu dikualifikasi sebagai kejahatan atau sebagai tindak pidana. Jadi harusnya kalau mahasiswa ingin speak up, ingin bersuara di lapangan ya terserah gitu ya. Selama tidak ada konsekuensi, keonaran maupun huru hara. Iya, karena yang itu tadi karena sifat materialnya, maka pemberitahuan itu sebenarnya jadi tidak efektif kan sebenarnya. Karena yang dihukum itu yang dilarang itu sebenarnya kan akibat sebenarnya. Ya kan? Yang dilarang itu akibat. Cuma di depan akibat ada syarat formalnya pemberitahuan itu gitu. Dan bagaimana mengenai pasal ancaman pidana terhadap para penghina penguasa dalam hal ini presiden, wakil presiden dan juga sejumlah lembaga? Ya, kalau menurut saya begini, saya sejak dulu berpendapat bahwa presiden itu adalah institusi. Ya. Dia bukan orang, bukan personifikasi dari orang gitu. Sama dengan DPR, MPR, presiden, itu institusi. Nah, karena itu kalau menurut saya penghinaan itu harusnya lebih pada orang ke orang gitu, bukan pada institusi. Nah, sejak dulu saya bilang, saya tidak setuju ada pasal penghinaan pada saudara. Loh, ini pasal dari KUHP, ya kita lihat KUHP ke belakang. KUHP itu kan bawaannya penjajah kita Belanda, ya kan? Di Belanda itu sistemnya kan monarki, kerajaan ratu yang baru diganti kalau dia meninggal. Ya. Artinya memang hukum pidana harus melindungi ratu itu. Ya, harus melindungi. Nah, karena itu kemudian penghinaan terhadap ratu atau terhadap presidennya, kepala negaranya itu kena tindak pidana. Tetapi ketika kita memilih negara demokrasi yang setiap 5 tahun sekali kita ganti bikin pemilu dan bisa ganti kepala negara, kamu saya nggak relevan itu, gitu. Artinya perlindungan itu pada orangnya, gitu, bukan pada jabatannya. Percuma kita berdemokrasi umpamanya kita tidak bisa menyampaikan kritik, saran atau apapun yang sekeras-kerasnya gitu ya terhadap kelembagaan demokrasi. Ini kan perbedaan antara kritik dan juga penghinaan, Pak Abdul Fikar. Iya, penghinaan itu lebih pada orang, iya kan? Okay. Kalau kritik itu pada lembaga, pada pekerjaan, hasil pekerjaannya, gitu, hasil kreasinya, hasil perbuatannya. Bang Boni Hargen, sekalipun saat ini deliknya bukan delik biasa tapi delik aduan. Terlepas itu simpatisan yang sudah pro dengan presiden, kalau tidak atas izin sang presiden tidak akan bisa melaporkannya. Bang Boni. Begini, kasih saya waktu 1-2 menit. Saya mau kasih gambaran besarnya, ini dari dimensi politik ya. Demokrasi kan nggak pernah bisa hidup tanpa kritik. Dan kritik mengandaikan ada ruang publik toh. Nah, ciri ruang publik yang benar itu adalah ruang publik yang terbuka, yang transparan, yang diskursif. Di mana di sana ada dinamika, ada dialektika gagasan, ada kritik di sana. Sejauh itu saya kira it's okay, fine. Nah, cuman perkembangan demokrasi kita, apa yang kita lihat hari ini dan apa yang kita lihat 20 tahun lalu, 100 tahun lalu, 200 tahun, itu berbeda konteks ruang publiknya. Maka Habermas mengatakan ini yang disebut ruang publik baru itu kan. Nah, ini ruang publik baru ini agak rumitnya karena dia kemudian selain bergeser dari ruang publik yang bersifat on-site itu yang kita bisa lihat sampai ke yang online.